Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Mas Seno ini dipecat alasannya juga salah satunya kasih berkaitan dengan residu di masa lalu di Pilpres 2024? Ya bukan residu ya, tapi lebih ke akumulasi evaluasi. Artinya banyak dong, kalau akumulasi banyak. Betul, banyak. Boleh disebutkan satu-satu? Itu kan di surat udah Biar tertuang seru ya. semua gitu ya. Pagi-pagi malah nyebutin dosa orang. Ya, tapi, dosa politik. Ya, dosa okay. politik. Tapi persoalannya simpel sebetulnya. Kan sudah ada penjelasan bahwa ini kita memang perlu waktu untuk melakukan evaluasi atas jalannya tahun politik kemarin dan kader-kader kami yang ada sepanjang tahun politik kemarin. Baik itu pada periode Pilpres maupun pada peristiwa Pilkada kemarin, tentu ada evaluasi yang kami lakukan ke dalam. Mana kader-kader yang dianggap tidak sesuai dengan ADART partai, mana kader yang dianggap mengkhianati partai, itu kita lakukan suatu analisis. Nah, dalam hal itu kemudian ditemukanlah 27 nama itu yang kami umumkan memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Dan itu termasuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Dan saya rasa kalau Mas Gibran dan Mas Bobi itu sejak beliau berdua mencalonkan diri tanpa mengindahkan rekomendasi partai, tentu saja itu adalah satu hal yang sejak saat itu dilakukan, maka KTA-nya otomatis dibatalkan keanggotaannya. Nah, kalau Pak Jokowi agak lebih banyak alasannya, karena memang kita menganggap beliau betul-betul menggunakan semua ambisi kekuasaannya untuk memenangkan Pilpres dan Pilkada. Oke, kalau Pilpres memang mungkin ada putra beliau, keluarga beliau yang maju di sana. Tapi pada saat Pilkada kan kita melihat ada sahabat beliau maju jadi gubernur Jawa Tengah, lalu ada mantunya jadi gubernur Sumatera Utara, adiknya ajudannya maju sebagai kepala daerah, seluruh kroni-kroni dan teman-teman dekatnya maju. Yang maju itu dilakukan suatu endorsement dan sampai masyarakat komen, ini kok mantan presiden jadi seperti just tip. Ini artinya sudah bukan sesuatu yang tidak berlebihan. Tapi kita anggap memang perlu diambil satu langkah tegas. Tapi pertanyaannya kemudian yang banyak ditanyakan oleh netizen juga, kenapa baru sekarang dikasih pemecatannya? Kenapa nggak dari awal pas Pilpres, sehingga pas Pilkada nggak kejadian nih tadi Mas Seno bilang begitu loh? Ya tetap akan kejadian juga kan, kalau memang itu basisnya adalah ambisi kekuasaan seseorang. Tidak mungkin kita bisa mengetahui isi hati orang. Tetapi bukan masalah telat atau tidak. Tentu seperti yang saya sampaikan, kita perlu waktu untuk melakukan evaluasi nih. Bukan karena takut waktu itu masih berkuasa? Nggak ada urusannya. Kalau kita takut dengan urusan kekuasaan, ngapain kita waktu itu melakukan kritik terbuka kepada langkah politik dan praktek politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Tentu saja kita sudah cukup lama secara sosiologis hubungannya tidak baik-baik saja. Atau lagi dihitung dulu untung ruginya nih kalau dipecat, jadi makanya evaluasi agak sedikit lama gitu. Enggak juga, kita malah berusaha menghormati posisi beliau. Artinya kita memberikan waktu. Kan ada juga tuh kader-kader yang kalau mau berpisah jalan itu mundur baik-baik. Artinya mengembalikan KTA dan lain sebagainya. Ada proses mediasi di sana. Tetapi kan itu tidak pernah terjadi. Bahkan hari ini pun berkali-kali kita menunggu kapan sebenarnya KTA beliau mau dikembalikan, Pak Jokowi. Tapi kan tidak. Nah, pada saat tidak ada itikat semacam itu, tidak ada etis politik semacam itu, padahal kami sangat mempertimbangkan soal moral itu. Saat seorang menjadi presiden, masa kita harus memecat presiden? Rasanya kan juga tidak pas. Nah, dalam konteks ini kita menunggu. Bagaimana sih kita kan kalau dalam adat ketimuran, datang tanpa muka, pulang juga tanpa muka. Keteladanan baik itu yang kita tunggu. Ternyata juga tidak. Maka ya kita memberikan sanksi pemecatan itu. Baik. Ya, langsung saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, tadi ada opsi yang kemudian disinggung oleh Bang Bestari bahwa mungkin saja Pak Jokowi tidak memilih ke partai manapun atau membuat partai, tapi keluar dari panggung politik, tidak lagi berpolitik, keluar dari ruang politik. Apakah ini satu hal yang memungkinkan? Karena pada saat kemarin ada pemecatan, Pak Jokowi justru mengunggah ya kegiatan sama cucu, ke mall, lain sebagainya. Kalau kita mau bicara tentang fakta, kita kan sering mendengarkan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden akan pensiun dan kembali ke Solo. Ya kita tinggal tunggu apakah itu yang akan dilakukan. Bahkan menurut para relawannya, Pak Jokowi juga akan diusulkan jadi sekjen PBB kan. Itu menurut saya jauh lebih bagus ya. Tapi membayangkan Jokowi tanpa berpolitik secara elektoral
bagi saya agak rumit. Kenapa? Karena apapun judulnya, Gibran Rakabuming Raka yang hari ini adalah wakil presiden definitif, itu butuh mentor langsung dari Jokowi, yang dinilai punya success story sebagai presiden 2 periode, kemudian gubernur dan wali kota di Solo. Jadi satu-satunya orang yang menurut saya bisa mendirect bagaimana Gibran performa dan portofolio politiknya adalah Jokowi, bukan yang lain. Apalagi hari ini tidak punya partai apapun sebagai kendaraan untuk membangun bagaimana batu bata kekuatan politiknya itu kemudian didesain. Karena Gibran tentu saja tidak akan hanya selesai hanya sebatas wakil presiden, umurnya terlampau muda untuk pensiun. Begitupun dengan Jokowi, terlampau muda untuk pensiun. Inilah yang kemudian menegaskan satu argumen bahwa membayangkan Jokowi tak berpartai ataupun tidak ikut sama sekali terkait dengan politik elektoral itu nggak mungkin. Apalagi masih ada Mas Bobi di Sumut. Tentu Mas Bobi ini nggak mungkin hanya gubernur di Sumut. Dulu juga orang mengaitkan Hovifah ini adalah orangnya Jokowi. Kemudian Lutfi di Jawa Tengah dianggap juga orangnya Jadi nggak Pak mungkin Jokowi. ya tidak berpartai. Orang-orang yang semacam ini tentu butuh guidance di mana Pak Jokowi sebagai orkestrator dari orang-orang di sekitarnya ini untuk tampil ke muka. Jadi itu yang saya kira agak gelap sebenarnya membayangkan Jokowi untuk tidak berpolitik secara umum. Tapi yang kedua, kenapa saya agak sedikit provokatif dan ngotot untuk bikin partai politik baru dengan Pak Jokowi? Karena ini kan satu, Projo juga ngomong, PSI juga ngomong. Opsi-opsi bahwa Pak Jokowi bikin partai politik yang baru itu menjadi penting. Karena kalau kita membaca anatomi, kenapa partai politik di Indonesia itu lahir dan muncul, established dan kuat, tidak terlepas dari faktor ketokohan. Kita bisa cek satu persatu. Ketua umum partai yang per hari ini adalah tokoh-tokoh nasional yang saya kira membuat partai politik yang cukup luar biasa. Surya Paloh, kita tahu ketua umumnya Bang Bestari, itu juga adalah tokoh nasional, keluar dari Golkar bikin Nasdem. Ada Pak Wiranto keluar dari Golkar bikin Hanura. Ada Pak Prabowo Subianto keluar dari Golkar bikin Partai Gerindra. Ada Anies Mata keluar dari PKS bikin Partai Gelora dan seterusnya. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo, 24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai politik. Modal yang sangat cukup. Tapi begini Mas Adi, kalau tadi Mas Eno kan bilang ada catatan-catatan tuh. Kalau misal dari Mas Eno kan merah tuh warnanya tuh. Minus lah paling tidak. Kan nah itu begini. berpengaruh tidak? Betul. Kan kalau kita mau mengukur bagaimana, ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP. Karena Jokowi dan pendukungnya juga tidak mau Pak Jokowi itu di underestimate. Justru PDIP kuat sampai pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah, per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru makin banyak itu digerogoti, bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang atau sebaliknya. PDIP lah yang akan semakin naik secara signifikan. Itulah yang saya sebutkan. Butuh uji materi partai politik baru yang dinakodai oleh Pak Jokowi. Tentu kepentingannya bukan hanya untuk 2029, 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun yang akan datang. Baik, kita sama-sama nantikan ya akan kemana ya dari Joko Widodo ini berlabuh, atau benar kata Mas Adi jangan-jangan ya buat partai sendiri ya. Iya, nanti biar Mas Seno sama Bang Bestari calling-callingan dulu lah.